Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati dari Prodi Biologi dengan NIM 2133042. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diferensiasi sel dengan mata kuliah Biologi Sel dan Molekul dengan dosen pengampu Jismi Mubarak MSI. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon diberikan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 materi tentang diferensiasi sel. Yang pertama, pengertian diferensiasi sel. Yang kedua, tahapan diferensiasi sel. Yang ketiga, tempat diferensiasi sel. Yang keempat, faktor internal. Yang kelima, faktor eksternal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian diferensiasi sel. Apa itu diferensiasi sel? Diferensiasi sel adalah proses ketika sel yang kurang khusus menjadi jenis sel yang lebih khusus. Proses diferensiasi menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda dalam struktur, fungsi, dan perilaku yang berlangsung pada waktu embrio. Mengapa sel perlu berdiferensiasi? Karena dengan berdiferensiasi, makhluk hidup yang awalnya hanya berupa zigot dapat menjadi individu kompleks yang terdiri dari banyak macam jaringan yang semuanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga fungsi tubuh berjalan efektif. Contohnya, pada manusia, diferensiasi membuat manusia menjadi individu dengan banyak sistem jaringan dan jenis sel yang rumit, yang padahal pada bentuk zigotnya jauh lebih sederhana. Seperti pada gambar bisa dibayangkan, jika tidak berdiferensiasi, manusia akan tetap dalam bentuk zigotnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sel punca atau stem cell. Stem cell yang selanjutnya akan disebut sel punca atau sel induk. Sel induk bersifat totipoten atau pluripoten, artinya memiliki sel-sel anak dengan potensi yang lengkap dan banyak bermitosis terus dan berdiferensiasi ke segala arah untuk aktivitas kehidupan. Dengan diferensiasi potensi sel anak menciut dan khas untuk suatu aktivitas khusus disebut unipoten, artinya potensi sel itu hanya tunggal, untuk bernapas atau untuk mencerna sekresi zat A, pergerakan, dan sebagainya. Selanjutnya, spesialisasi intra yang terjadi pada sel otot mengandung mikrofilamen, aktin, dan misiosin, serta banyak mitokondria. Yang kedua, sel kelenjar penghasil enzim mengandung banyak Re kasar dan badan Golgi. Yang ketiga, sel epitel kulit mengandung Re dan giat memproduksi keratin. Yang keempat, sel saraf dengan bentuk khas yang dapat menghantarkan impuls dan di ujungnya dihasilkan cairan neurotransmitter. Spesialisasi yang kedua yaitu spesialisasi ekstra, pembentukan matriks ekstraseluler oleh sel fibroblast pada jaringan pengikat dan penunjang. Materi selanjutnya yaitu tahapan diferensiasi yang berupa ada 5. Yang pertama zigot, yang kedua blastula, yang ketiga gastrula, yang keempat tubulasi, dan kelima organogenesis. Tahapan pertama dari diferensiasi sel adalah zigot. Apa itu zigot? Zigot adalah ovum yang sudah difertilisasi. Melaksanakan diferensiasi intra, pertama pada ooplasma. Kutub bawah vegetal ada endodermen, lalu lapisan lendir, lalu saluran pencernaan. Kutub atas animal, ektoderm, epidermis, dan saraf.
yang bagian tengahnya itu ada mesoderm, jaringan pengikat penunjang, dan otot alat dalam. Tahap diferensiasi yang kedua yaitu blastula, di mana terjadi pada tingkat pertumbuhan embrio. Di sini terbentuk daerah kelompok sel yang akan menjadi jaringan utama tubuh. Blastula diferensiasi mulai terjadi pada kelompok sel blastomer. Sel blastula sebelah bakal bawah jadi endodermen, sebelah atas bakal jadi ektodermen, dan bagian tengah bakal menjadi mesodermen. Selanjutnya, pada tahapan blastula, pada tahapan ini embrio akan terbentuk daerah kelompok sel yang akan menjadi jaringan utama tubuh dan ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan melakukan perlekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula juga terdapat cairan yang disebut dengan blastosel. Berbeda dengan tahapan sebelumnya, pada tahapan ini zigot setelah mengalami pengelompokan sel untuk menjadi lapisan utama pada tubuh. Tahapan diferensiasi yang ketiga yaitu grastula, di mana pada tingkat grastula embrio sudah mengandung 3 lapisan benih yang terdiri dari sel yang tersusun di daerah tertentu tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, bedanya jika pada tahapan blastula masih hanya terbentuk daerah pengelompokan saja. Pada blastula ini sudah terdiri dari lapisan-lapisan yang cukup jelas. Tahapan diferensiasi yang keempat adalah tubulasi. Pada tingkat tubulasi, ketika lapisan benih yang ada pada tingkat blastula yang masif atau buta kini sudah berupa bumbung, sehingga sudah ada bumbung epidermis yang meliputi seluruh permukaan tubuh, di mana lapisan ektoderm akan membentuk bumbung epidermis yang berupa kulit dan bumbung saraf. Selanjutnya, lapisan endodermen akan membentuk bumbung saluran pencernaan, dan lapisan mesodermen maka membentuk berbagai bumbung dan saluran pada berbagai alat dalam. Tahapan diferensiasi yang terakhir yaitu yang kelima, organogenesis, di mana proses pembentukan organ atau alat tubuh dengan 2 periode, yaitu dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif khas suatu spesies. Periode pertumbuhan akhir yaitu penyelesaian bentuk definitif menjadi bentuk individu. Pada tahapan organogenesis ini, diferensiasi lebih rumit, dan akhir tahap ini akan terbentuk seluruh macam jaringan dan alat tubuh secara lengkap. Baiklah, untuk materi kedua yaitu tempat diferensiasi. Nah, di tempat diferensiasi ini ada beberapa macam. Yang pertama ada diferensiasi intrasel dan ekstrasel. Untuk diferensiasi intrasel terjadi pada organel. Untuk menjadi sel otot pada organel maka terjadi spesialisasi pada mikrotubul dan mikrofilamen, dan juga makin banyaknya terbentuk mitokondria dibandingkan dengan sel lain. Pada sel kelenjar pengetah enzim dan lendir terjadi spesialisasi pada RE, retikulum endoplasma, dan alat Golgi. Hal ini terjadi karena akan sangat aktif banyak mengisi sel dan ukurannya besar. Diferensiasi ekstra seperti digetahkannya serat dan cairan matriks yang khas pada sejenis jaringan. Diferensiasi ekstra sel terjadi pada jaringan ekstraseluler. Diferensiasi yang kedua yaitu populasi sel. Diferensiasi populasi sel terjadi pada bahan intraseluler dan pertautan atau komunikasi semua sel sepopulasi. Semua sel sepopulasi mengandung fungsi yang khas dan lewatnya dapat dilakukan komunikasi dan distribusi bahan secara merata.
antara sel bertetangga pun dibentuk semen untuk merekatkan sel bersebelahan. Sel populasi atau sel jaringan lazim memiliki pertautan agar kerukunan dan keharmonisan dapat dipelihara. Ada 3 macam populasi sel menurut kemampuan bermitosis, yaitu statis. Populasi statis ini sel-selnya tidak lagi dapat bermitosis, yang artinya tidak memiliki daya berdiferensiasi. Yang dimaksudkan daya diferensiasi di sini yaitu adalah jaringan saraf. Yang kedua, ekspansi. Populasi ekspansi ini selnya mengalami mitosis di berbagai tempat. Mitosis ini terjadi untuk mencapai batas volume alat tertentu untuk menjelang dewasa. Yang ketiga, pembaruan. Populasi pembaruan ini selnya melakukan mitosis terus-menerus, perbanyakkan diri untuk digunakan untuk menggantikan sel yang rusak atau mati yang terjadi dalam tempo singkat dan terus-menerus pula. Selanjutnya adalah cara pencegahan populasi sel antara lain. Yang pertama, adanya sifat kontak inhibition antara selnya, yaitu mencegah terjadinya pergerakan pindah meninggalkan populasinya. Yang kedua, adanya zat kalon, yaitu suatu jaringan atau alat tidak jadi overpopulasi atau mengalami hiperplasia, pembelahan berlebihan pada sel dewasa. Kalon akan lepas dari jaringan jika terjadi luka, sehingga sel di sekitar luka dapat berdiferensiasi kemudian bermitosis sehingga terjadi penyembuhan. Bagi yang belum tahu kalon itu apa? Kalon adalah diglykoprotein dengan berat molekul yang lebih kecil daripada protein pada umumnya. Contoh populasi sel yang tidak dapat dicegah yaitu sel kanker. Nah, kenapa tidak bisa dicegah? Karena sel kanker tidak mengandung sifat kontak inhibition maupun zat kalon. Karena itu mereka dapat berkeliaran, tidak dapat diam dan rukun dengan sel tetangga dan bermitosis terus. Diferensiasi sel yang ketiga yaitu jaringan dan alat. Dengan adanya zat kalon, glykoprotein dengan berat molekul yang lebih kecil dari protein pada umumnya, sel populasi dicegah untuk membelah terus-menerus. Ini diperlukan agar suatu jaringan atau alat tidak overpopulasi dan akan tumbuh secara seimbang dengan alat lain serta sistem secara keseluruhan, tidak kebesaran atau kekecilan, sehingga kalon terus bekerja mengontrol pertumbuhan dan diferensiasi sel pada organogenesis sehingga terbentuk berbagai macam jaringan dan alat. Sel yang mampu berdiferensiasi ada sel embrio dan sel induk. Sel embrio terdapat pada seluruh bagian tubuh embrio dan sel induk terkandung dalam berbagai jaringan atau alat sejak embrio sampai dewasa. Sel yang sudah berdiferensiasi tidak mampu lagi bermitosis dan akan menua karena sifat kehidupan memiliki umur terbatas serta tidak kekal. Pada ketiga selnya menua itu pun mati. Faktor kedua, faktor intrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari luar sel. Ada berbagai macam faktor ekstrinsik. Yang pertama, gas pernafasan. Menentukan arah dan jalan diferensiasi sel yang berada di sebelah luar akan mendapat gas pernapasan lebih banyak dibandingkan sel sebelah dalam tubuh embrio. Yang kedua, gravitasi, di mana gravitasi terpengaruhi pada distribusi bahan dalam sitosol. Hal ini akan tampak jelas pada ovum yang mengandung banyak makanan cadangan yang disebut dengan deutoplasma Fox. Yang ketiga, suhu.
di mana suhu dapat memengaruhi arah dan jalan diferensiasi karena diferensiasi terjadi melalui diferensiasi dalam sintesa protein yang butuh banyak enzim dan suhu tersebut membutuhkan suhu yang optimum. Yang keempat, suhu, di mana sama seperti suhu, enzim bekerja optimal pada pH media yang cocok. Jika pH naik turun akan berpengaruh pada diferensiasi. Faktor selanjutnya yaitu sinar, di mana pengaruh pada pertumbuhan sel berpigmen. Jika sinar matahari kurang, pertumbuhan sel pigmen itu bertahan. Letak sel, di mana letak sel dalam tubuh embrio dapat jadi faktor diferensiasi. Sel yang terletak sebelah luar akan lebih banyak mendapat O2. Yang terakhir, hormon. Hormon jadi faktor diferensiasi ketika embrio sudah menempuh tahap organogenesis. Yang pertama, hormon steroid masuk ke dalam sel, kemudian ke dalam inti sel, lalu merangsang ADN untuk melakukan transkripsi atau replikasi untuk persiapan bermitosis. Yang kedua, hormon non-steroid merangsang zat reseptor pada plasma lalu menyampaikan rangsangan kepada ADN inti untuk aktif bertranskripsi. Baiklah, untuk yang selanjutnya ialah mengenai faktor intrinsik. Faktor intrinsik merupakan salah satu dari faktor-faktor yang menyebabkan diferensiasi. Nah, adapun untuk pengertian faktor intrinsik ialah faktor yang berasal dari dalam sel. Faktor intrinsik berada dalam inti sel dan sitoplasma. Faktor intrinsik dalam inti berupa kromatin, sedangkan faktor dalam sitoplasma sangat kompleks, terutama berupa enzim, kadar metabolit dan elektrolit, serta komposisi suatu organel. Protoplasma merupakan bahan sel anak yang sebagian besar terdiri dari protein dan lemak. Lemak yang membangun membran bersama protein, sedangkan protein sendiri membina sebagian besar organel dan bahan produksi. Karena itu dalam pertumbuhan dan diferensiasi sintesa protein memegang peran utama. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa arah diferensiasi ditentukan pada arah atau bentuk sintesa protein. Contoh diferensiasi yang disebabkan oleh faktor intrinsik yaitu adalah diferensiasi sel embrio menjadi sel pigmen melanosit, diferensiasi sel embrio menjadi sel otot, diferensiasi sel embrio menjadi sel kelenjar. Ketiga diferensiasi tersebut tidak luput dari proses sintesis protein dan peranan enzim. Setiap enzim dikode oleh sejenis gen. Jika suatu protein atau bahan protoplasmanya disintesa membutuhkan 5 tahap reaksi, yang berarti membutuhkan juga 5 macam enzim. Selanjutnya yaitu faktor intrinsik diferensiasi dari proses transkripsi dan translasi. Yang pertama, dalam tingkat transkripsi, diferensiasi terjadi oleh perbedaan pada jenis daerah kromatin yang melakukan transkripsi. Yang kedua, untuk transkripsi perlu kehadiran enzim RNA polimerase, nukleosida, fosfat, ATP, dan beberapa elektrolit seperti Na+, Ca+2, dan Mg+2. Yang ketiga, pada transkripsi dapat terjadi proses diferensiasi karena adanya perbedaan dalam enzim proteinase yang melepaskan protein histon dan non-histon dari belitan DNA. Yang keempat, jika beda urutan kodogen pada DNA, berbeda pula kodon pada RNA-M. Dan pada translasi akan berbeda pula asam amino yang diuntaikan untuk jadi peptida. Selanjutnya yang kelima,
Perbedaan pada kodogen ini umumnya terjadi karena mutasi. Mutasi adalah perubahan pada susunan nukleotida DNA dan ini umumnya terjadi karena gangguan pada suasana lingkungan sel, intra maupun intraseluler. Yang keenam, jika suatu ketika gen A itu rusak atau bermutasi dan mutan itu berakhir sangat buruk dan dapat mematikan sel. Yang ketujuh, transkripsi dapat terjadi dari kerjasama dan interaksi sitoplasma dan inti kromatin. Maka makin dewasa umur sel makin terspesialisasi bentuk transkripsi untuk sintesa sejenis protein. Yang kedelapan, antara gen pun terjadi interaksi dalam transkripsi suatu jenis protein atau suatu jenis karakter anatomi fisiologi. Yang terakhir, yang kesembilan adalah dalam translasi dapat terjadi diferensiasi. Dalam translasi perlu kehadiran berbagai enzim ATM, asam amino, ribosom, elektrolit, mRNA, dan tRNA yang cukup.